Saudara, hidup untuk melayani itu bukan bicara dipandang orang, dipandang organisasi. Tapi saudara belajar mengerti kehendak Allah. Kita bisa dihalangi, tapi doa tidak bisa dihalangi. Anda mau pelayanan kasih, tapi kalau Anda tidak punya uang, apa yang saudara bagi? Anda mau khotbah, kalau Anda tidak punya fasilitas, Anda tidak bisa. Kadang dibatasi dengan apa? Keadaan. Tapi doa tidak pernah terbatas, saudara. Orang yang menyadari hidupnya melayani Tuhan, dia tidak dipengaruhi dengan keadaan apapun. Saudara dimanapun sama-sama katakan saya, mari kita rajin melayani Tuhan. Our Father in heaven, Thank you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, luar biasa. Tuhan Yesus kita selalu menolong kita, selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan mengajak saudara untuk kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Yang saya beri judul adalah api menyala dalam badai. Amin. Bagaimana orang Kristen tetap punya api yang menyala-nyala dalam badai, bahkan dalam segala apapun juga. Kalau dalam badai saja api bisa menyala, apalagi kalau tidak sedang badai. Amin. Tuhan kita sangat merindukan kalau kita sebagai orang percaya bukan hanya sekedar mulut kita saja yang kelihatan kekristenannya. Tetapi Tuhan mau kita punya ciri-ciri yang jelas. Tuhan mau kita punya kehidupan yang jelas. Karena Alkitab berkata saudara dan saya adalah garam dan terang. Kehidupan yang jelas, ciri yang jelas, yang tidak boleh tergerus oleh keadaan apapun. Masa-masa boleh berganti, situasi boleh berubah. Sebentar angin, sebentar hujan, sebentar panas, sebentar badai. Sebentar mungkin saudara melewati samudera yang tenang. Atau sebentar juga saudara mengalami gelombang, segala macam saudara. Alkitab mengajarkan kita, Tuhan Yesus merindukan kita. Untuk kita tidak boleh tergerus dalam keadaan apapun. Untuk sebagai orang Kristen, dalam hidup saudara tetap ada api Roh Kudus yang menyala-nyala. Meskipun dalam keadaan apapun. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan buat saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya baca sekali lagi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin saudara. Ada 4 hal yang saya bagikan buat kita hari ini. Bagaimana supaya kehidupan saudara sebagai orang Kristen tetap menjadi api yang bernyala-nyala. Selalu ada api dalam hati saudara. Selalu ada api dalam pikiran saudara. Selalu ada api Roh Kudus dalam pekerjaan saudara. Ternyata saudara, poin pertama saya mau bagikan untuk kita renungkan bersama. Sesuai dengan ayat yang kita baca tadi dalam Roma pasal 12 ayat 11 dikatakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dan biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Poin pertama supaya api Roh Kudus bernyala-nyala senantiasa dalam hidup saudara. Adalah hiduplah untuk melayani Tuhan. Dan rajinlah senantiasa. Poin pertama
pertama saudara, untuk saudara bisa punya api Roh Kudus, api yang terus bernyala, api yang bisa memadamkan, api yang membakar segala persoalan, segala masalah yang datang dalam hidup saudara. Saudara harus fokus kepada firman ini. Saya harus menyadari bahwa Tuhan merindukan saudara bukan sekedar hidup untuk diberkati, bukan sekedar hidup untuk menagih janji-janji Allah. Tapi saudara menyadari, saudara dan saya dipanggil, ditebus untuk menjadi anak-anak Allah yang percaya. Adalah supaya saudara hidup melayani Tuhan. Amin. Apapun pekerjaan saudara, saudara bisa sebagai pendeta, hamba Tuhan, pemain musik, pemimpin pujian, pengusaha, dokter, guru. Atau saudara masih seorang karyawan biasa, orang yang sekolah, mahasiswa. Kalau saudara mau di tengah segala tantangan dalam segala hal, saudara tetap bernyala. Hiduplah melayani Tuhan. Amin. Kalau bahasa yang lebih keren itu bicara fokuslah kepada Allah. Fokuskan dirimu hanya kepada Allah. Di situ dikatakan janganlah biarkan kerajinanmu kendor. Orang yang menyadari hidupnya itu untuk Tuhan, orang yang menyadari hidupnya itu untuk melayani Tuhan, itu artinya dia fokus kepada hal-hal yang ilahi. Waktu saudara fokus kepada hal-hal yang ilahi, kerajinanmu untuk Tuhan tidak akan pernah surut. Engkau akan senantiasa rajin dengan Tuhan. Mau engkau sendiri di rumah, mau engkau ramai-ramai di gereja, mau engkau di jalan raya, dimanapun engkau akan tetap rajin. Karena engkau menyadari bahwa hidupmu untuk melayani Tuhan. Amin. Tapi kalau banyak saya perhatikan saudara, orang dunia, saya percaya orang Kristen tidak. Tapi kalaupun ada orang Kristen seperti itu, saya percaya dan saya berdoa supaya bertobat. Orang yang tidak kenal Tuhan, hidupnya untuk dirinya sendiri. Hidupnya untuk kepentingannya. Makanya ketika ada masalah, selalu yang langsung dia benturkan dirinya. Masalah ini bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Aduh. Ini orang yang hidupnya fokus sama diri sendiri. Kalau saudara sudah mulai fokus sama diri sendiri, saudara, bahaya. Egois, cinta diri sendiri itu Tuhan tidak senang. Alkitab berkata akhir zaman orang akan mengasihi dirinya sendiri. Kalau saat saudara mulai mengasihi diri saudara sendiri, maka saudara akan apa? Kerajinanmu akan kendor. Pasti ketika ada masalah, apimu padam, saudara. Kita baru merayakan Tuhan Yesus naik ke surga. Ini satu peristiwa yang keren, saudara. Peristiwa yang keren, kenapa? Ini pribadi benar-benar Tuhan. Ketika dia datang ke bumi, dinubuatkan ratusan tahun, ribuan tahun. Bahkan sampai menjelang dia datang, dinubuatkan juga menjelang dia datang. Sampai diberitahukan kelahirannya, namanya diberitahukan. Diberikan tanda di langit, bintang. Bahkan sampai ahli nujum, orang-orang majus, orang-orang yang tidak percaya sebenarnya. Tapi karena pengetahuan mereka, Tuhan kasih tunjuk tanda. Dan mereka mengikuti tanda itu. Dan sampai waktu Yesus lahir, semua sujud. Bahkan diberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Gembala-gembala bersuka cita, malaikat bersuka cita, saudara. Lalu selama hidup di bumi, pribadi yang bisa melakukan segala mujizat itu Tuhan Yesus. Tidak ada satu yang nabi-nabi lain, saudara, hamba-hamba Tuhan lain, masih ada kekurangannya. Tapi Tuhan Yesus dia lakukan semua. Buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, mati dibangkitkan, saudara. Mau dengan cara apapun Tuhan Yesus sudah lakukan. Selanjutnya, saudara, dia pikul dosa kita. Dia gantikan saudara dan saya disalib. Sehingga salib itu, saudara, sebagai lambang bahwa dosa sudah dipermalukan, dosa sudah ditaklukkan. Lalu dia mati, saudara, menggantikan saudara saya. Darahnya dicurahkan, dia mati. Hari ketiga dia bangkit, saudara. Setelah dia bangkit, saudara, dia tidak langsung naik ke surga. Kenapa? Dia masih mau mendampingi saudara dan saya. Lalu dia naik ke surga. Dan Alkitab berkata, dia naik ke surga, dia berikan kepada kita Roh Kudus, penolong. Amin. Dan hari ini, saudara,
Kalau saudara mulai fokus kepada hal-hal yang ilahi. Saudara fokus mengerti, menyadari hidup saudara bukan untuk dirimu lagi. Alkitab berkata, kalau ada orang yang sudah menaklukkan dirinya kepada seseorang yang lebih kuat, maka dia adalah hamba orang itu. Kita semua oleh penebusan Yesus sudah menaklukkan diri di bawah kuasa Yesus yang ajaib itu. Karena itu saudara dan saya bukan lagi milikmu sendiri. Tapi saudara dan saya yang percaya adalah milik Tuhan Yesus. Dan kalau saudara dan saya adalah milik Yesus, harusnya saudara fokus untuk memikirkan perkara-perkara yang ajaib. Amin. Dan saudara tidak usah takut kalau saudara fokus ke situ. Ada banyak orang berkata, Pak, bagaimana ya? Saya kan bukan malaikat. Saya masih tinggal di dunia. Saya masih punya istri, anak, suami, dan sebagainya. Bagaimana saya bisa fokus kepada yang ilahi? Alkitab berkata, itulah tugas Roh Kudus. Yang penting Anda dan saya menyadari hidupmu untuk melayani Tuhan. Amin. Waktu Anda menyadari hidupmu untuk melayani Tuhan, maka saudara, Roh Kudus senantiasa mendampingi, menolong, menguatkan saudara. Tapi kalau engkau tidak menyadari atau tidak mau hidupmu menjadi fokus untuk yang ilahi, engkau tidak mau hidupmu melayani Tuhan, tapi engkau fokus sama dirimu sendiri, bagaimana Roh Kudus bisa menolongmu? Roh Kudus itu pribadi yang lembut, saudara. Alkitab berkata dia manis, dia lembut, dia sabar. Dia akan menolong kalau engkau mengerti, engkau fokus kepada pribadi yang satu itu, yaitu Yesus Kristus. Alkitab berkata, alangkah lebih baik aku pergi supaya dia datang. Penolong yang lain, dalam Injil Yohanes dikatakan, penolong itu, dia akan mengatakan segala sesuatu. Dia akan menceritakan segala sesuatu. Amin. Apa yang akan diceritakan Roh Kudus? Bagaimana Tuhan menolong saudara. Bagaimana Tuhan punya rencana-rencana yang ajaib buat saudara. Nah saudara, kalau saudara melayani atau mengerti hidup untuk melayani, ini agak beda ya. Hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup. Nah, ada banyak orang sebenarnya fokusnya untuk dirinya sendiri masih. Kelompoknya, pikirannya, kehebatannya. Lalu dia melayani. Nah kalau masih fokus terhadap diri sendiri dan saudara melayani, itu namanya melayani untuk hidup. Ini repot saudara. Makanya kalau melayani untuk hidup, nanti goncangan datang. Kenapa goncangan datang? Roh Kudus tidak sanggup saudara. Roh Kudus tidak bisa dikhamirkan. Roh Kudus tidak bisa dicampurkan dengan segala yang daging-daging. Gak bisa. Tidak bisa. Roh Kudus itu sesuatu yang ilahi, yang murni. Dia sudah ada dari awal bumi diciptakan. Dan sampai nanti akhir bumi ini tidak ada. Tidak ada lagi saudara. Roh Kudus ada. Jadi kalau saudara belum punya hati untuk fokus kepada yang ilahi. Untuk saudara melayani. Hidup saudara adalah melayani. Saudara tidur itu saudara melayani Tuhan. Makanya tidurlah dalam kekudusan. Saudara makan minum melayani Tuhan. Saudara bergerak itu melayani Tuhan. Kalau saudara mengerti semua itu, maka Roh Kudus tolong kita. Tapi kalau hidupmu masih untuk dirimu sendiri, kekhawatiran akan serang kita. Orang yang fokus sama dirinya, kelompoknya, organisasinya, maunya sendiri saudara. Tanda-tandanya ada. Meskipun dia melayani, tapi dia melayani untuk hidup. Ini beda saudara. Tapi Tuhan pasti menolong kita. Amin. Kita buka satu ayat. Bagaimana supaya kita bisa terus, ini masih poin pertama ya. Api bernyala ya. Bagaimana supaya kita bisa terus kepada Allah, fokus kepada yang ilahi. Bagaimana caranya saudara? Mari saudara buka dalam Ibrani 10 ayat 35. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Nah ini. Saya bacakan buat saudara Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 36. Dikatakan begini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin.
Nah, ini ada yang disebut ketekunan, tapi saya tidak bicara ketekunan. Tetapi tidak biarkan kerajinan kendor, itu juga tekun. Kalau bahasa gaul sekarang apa katanya? Jangan kasih kendor ya. Kalau orang dunia saja punya slogan, jangan kasih kendor. Masa kita kepada Tuhan tidak berani, jangan kasih kendor. Orang dunia jangan kasih kendor untuk hal-hal dunia yang tidak punya penolong. Yang tidak punya harapan. Saudara dan saya punya penolong. Hari Kamis yang lalu kita dengar khotbah luar biasa. Kita punya Parakletos. Penolong. Apalagi? Pelindung. Penghibur. Dia menyempurnakan yang tidak sempurna. Hebat ini. Menggenapkan yang tidak genap. Itu penolong. Membuat kita sepadan di hadapan Allah. Itu penolong. Tadinya saudara tidak layak, tadinya saudara tidak bisa dipandang oleh Allah, tadinya saudara tidak sepadan dengan Tuhan. Tapi Roh Kudus yang tinggal dalam diri saudara membuat saudara sepadan. Alkitab berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan, dia harus sama seperti Tuhan. Nama sama, sepadan. Kita tidak bisa sepadan karena kita lemah, tapi Roh Kudus membuat saudara bisa sepadan dengan Dia. Segambar, kembali seperti rencana Allah. Tuhan ciptakan kita segambar, serupa. Roh Kudus yang memampukan itu. Amin. Nah, saya jelaskan. Di situ dikatakan, jangan kamu melepaskan kepercayaan. Orang yang rajin, tiap hari pikirannya melayani. Saudara duduk di rumah berdoa, itu pelayanan. Banyak orang berkata, waduh sekarang ini tidak bisa melayani. Siapa bilang? Siapa bilang? Lalu mulai, karena tidak mengerti bahwa hidupnya adalah untuk melayani, mulai mencoba cari kesibukan. Padahal sebenarnya begini saudara, saya mau beritahu saudara. Kadang kita sebagai hamba Tuhan, itu seperti Nabi Hagai. Di mana kehidupan kita adalah simbol untuk mewakili dunia. Ini bukan bicara kehebatan, kepintaran. Kenapa ada nabi disuruh menikah dengan pelacur? Itu simbol saudara. Zaman sekarang tidak boleh. Zaman sekarang tidak boleh. Ya. Ini saya bicara konteks perjanjian lama. Karena kita hamba Tuhan kadang kehidupan kita simbol. Nah saudara, orang Kristen itu hamba Tuhan. Ketika pemerintah berkata, diamlah, tenanglah. Waktu engkau taat, engkau sedang memeluk. Engkau sedang menggenapi. Engkau sedang mengambil alih semua dosa bumi ini. Kau taruh dalam hidupmu. Dan kau bawa kepada Tuhan. Itu syafaatmu yang sejati. Amin. Kadang-kadang kita tidak sabar. Kalau kita lagi tidak bisa kemana-mana, lagi dibatasi. Tidak apa-apa. Kalau engkau mengerti hidupmu untuk melayani. Di rumah kau berdoa, itu melayani yang hebat. Itu sebabnya kenapa waktu Maria dan Marta. Saudara tahu kisah Maria dan Marta? Maria sibuk. Ada Tuhan komentar? Tidak ada. Ketika Maria dan Marta ini, dua pribadi, saudara, yang satu sibuk, yang satu duduk diam saja. Lalu, Tuhan Yesus tidak komentar. Yang komentar siapa? Marta ya. Yang komentar Marta, saudara. Kenapa? Dia merasa aku sudah melayani. Kenapa Tuhan? Ini kalau saudara tidak mengerti hidup saudara untuk melayani dalam segala aspek, nanti komentarnya kayak Marta. Yesus nggak komentar loh. Yesus tidak sanjung, Yesus tidak marah, Yesus tidak tegur. Baru Yesus respon ketika Marta mulai aneh-aneh. Baru dia bilang, Guru, kenapa aku terus? Tahu jawaban Yesus apa? Engkau menyibukkan diri dengan hal-hal dunia. Tetapi Maria sudah mendapatkan tempat terbaik. Saudara, hidup untuk melayani itu bukan bicara dipandang orang, dipandang organisasi. Tapi saudara belajar mengerti kehendak Allah. Makanya dalam ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Waktu saudara melakukan kehendak Allah itu fokus kepada yang ilahi. Saudara belajar memperbarui hidupmu.
Saudara mengerti hidupku untuk melayani Tuhan. Sekarang aku tidak bisa berkarya seperti biasa secara fisik. Tapi aku akan terus melayani Tuhan. Amin. Anda akan sibukkan dirimu dengan apa? Mendoakan banyak hal. Saya pernah khotbahkan di sini. Kita bisa dihalangi. Tapi doa tidak bisa dihalangi. Anda mau pelayanan kasih. Itu satu kerinduan dan kehendak Tuhan. Tapi kalau Anda tidak punya uang, apa yang saudara bagi? Kadang dibatasi dengan apa? Keadaan. Anda mau apa lagi? Khotbah. Kalau Anda tidak punya fasilitas, Anda tidak bisa. Kadang-kadang hal-hal seperti itu ada batasannya. Tapi doa tidak pernah terbatas, saudara. Amin. Bahkan kalau kita belajar doa Elia di lubang batu loh. Itu bisa menembus seluruh bangsa, atmosfer. Kita sekarang doa sudah nyaman. Rumah kita ada AC. Amin. Kalau saudara yang gereja besar, gereja sudah sangat indah, punya banyak ruang doa. Tapi hari ini saya mau beritahukan kepada saudara, terus lakukan itu. Baca firman, melayani Tuhan. Waktu Anda di rumah aja, waktu saudara menyadari hidupmu melayani. Lalu Anda seorang suami. Ketika Anda hidup sebagai suami yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang mengasihi istri. Yang mengasihi anak. Itu hidup melayani Tuhan. Bukan terus, sudahlah. Saya habis di PHK. Sudahlah, mama, mami, emak. Kau ke sana, sudah jangan dekat-dekat saya. Ini orang yang fokus sama dirinya. Kalau saudara seorang istri. Fokuslah menjadi istri yang bijak. Yang tunduk sama suamimu. Itu melayani Tuhan. Yang mendidik, mengajar anak-anakmu. Itu melayani Tuhan. Nanti pada waktunya Tuhan bawa saudara melayani kembali normal. Kita jadi singer di gereja. Kita jadi penerima tamu. Kita jadi apapun di gereja. Ya lakukan. Orang yang menyadari hidupnya melayani Tuhan. Dia tidak dipengaruhi dengan keadaan apapun. Waktu engkau seorang anak. Alkitab mengajarkan. Hai anak-anak, tunduklah, taatilah orang tuamu, supaya lanjut umurmu dan engkau berbahagia di bumi. Itu melayani Tuhan. Saya menemukan ada banyak orang Kristen gara-gara bukan hidup untuk melayani Tuhan, tapi melayani untuk hidup. Di gereja, di pertemuan ibadah superior, haleluya. Tapi sampai di rumah orang tuanya dia tanduk. Sampai di rumah orang tua tidak dihargai. Sampai di rumah istri tanduk suami, suami tendang istri. Ini tidak melayani Tuhan. Makanya Alkitab mengajarkan kita. Jangan lepaskan kepercayaan. Kata percaya di sini saudara. Karena engkau tahu bahwa ada sesuatu di balik itu. Kenapa engkau begitu bekerja di perusahaan? Waktu Anda kerja apakah Anda langsung dapat gaji? Tidak. Kenapa engkau mau bekerja tunggu sampai kurang lebih 30 hari? Kenapa? Karena kau percaya di ujung bulan itu dapat gaji kan? Amin? Kalau engkau tidak percaya di ujung bulan itu engkau tidak dapat gaji, pasti engkau tidak kerja baik-baik. Kenapa semua karyawan bekerja baik-baik? Dia percaya di ujung itu ada upahnya. Meskipun itu upah yang duniawi ya. Nah kalau yang duniawi saja begitu, apalagi saudara dan saya yang ada dalam Kristus. Ada upah besar menanti saudara dan saya. Baik di bumi maupun di surga. Tapi saya mau menjadikan firman ini murni firman. Jangan kita perkosa ayat, upah itu kita arahkan kepada hal-hal jasmani terus. Tidak. Tuhan pasti pelihara kita. Orang tidak percaya saja dipelihara. Masa orang percaya tidak dipelihara? Amin. Ada upah besar. Baik di bumi, jasmani maupun di surga. Jadi saudara, poin pertama. Saudara dimanapun sama-sama katakan saya. Mari kita rajin melayani Tuhan. Itu membuat api saudara bernyala-nyala. Amin. Saya lagi punya program. Mendidik anak saya umur 6 tahun cinta Alkitab. Puji Tuhan saudara. Dalam 2 bulan. Dia sudah selesai berapa kitab ini? 10 kitab kah? Sudah sampai Galatia, hari ini Efesus. Dari Matius. 6 tahun loh. Bagaimana dengan kita yang dewasa? Makanya saya selalu taruh itu di grup penggembalaan kita. Untuk memotivasi. Dan saudara tahu apakah gampang mendidik anak itu? Tidak gampang.
Di luar pembacaan kitab saya sendiri, saya harus mendampingi dia. Tidak mungkin dia bisa baca dibiarkan begitu, dia masih 6 tahun. Ini harga yang dibayar. Kenapa? Saya percaya ada upah menanti saya dan anak saya. Saudara berharap ada upah, saudara tidak rajin melayani Tuhan. Saudara tidak didik anak saudara, apa upah yang saudara dapat? Tidak ada. Saudara tidak pernah tanam jagung, lalu 3 bulan kemudian saudara berharap ada jagung. Omong kosong. Apa yang saudara tabur itu saudara tuai. Halo? Saya beritahukan secara khusus kepada seluruh jemaat. Mari, ngapain kita sibuk? Kita sibuk share A, share B, share C. Yang kita sendiri tidak lakukan. Yang kita sendiri tidak tahu apa itu. Saya sering katakan gara-gara kasus ini orang selalu berjaga-jaga. Sudah mati berapa ya? Emang kalau saudara tahu sudah mati berapa, apa untungnya buatmu? Tidak ada. Yang ada kalau saudara tahu sudah mati berapa, saudara harus lebih banyak menangis lagi kepada Tuhan. Kenapakah mereka sudah selamat atau belum, kita tidak tahu. Daripada kita habiskan waktu. Waktu saudara fokus sama diri sendiri, saudara habiskan waktu untuk yang tidak penting. Tapi waktu saudara fokus kepada ilahi, saudara rajin. Api saudara bernyala. Api itu membuat saudara rajin melayani, hidup untuk Tuhan. Amin. Amin. Poin yang kedua. Dengan cepat. Bagaimana caranya supaya api terus bernyala-nyala dalam hidup kita? Mau ada badai atau tidak. Poin kedua di ayat 12 dikatakan. Dari Roma 12 tadi. Bersukacitalah dalam pengharapan. Wow. Ini tidak bisa dipisah. Orang yang hidup untuk Tuhan. Orang yang menyadari hidupnya untuk Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Dia akan terus rajin karena dia percaya ada sesuatu menanti dia. Dia tidak akan biarkan dirinya kendor. Tidak akan, saudara. Nah, orang seperti ini, saudara. Orang seperti ini dia akan punya banyak pengharapan. Dan ketika pengharapan itu datang tapi belum mendapatkan penggenapannya. Orang yang rajin, orang yang bernyala-nyala. Dia akan bisa bersukacita dalam pengharapan. Alkitab mengajarkan di sini bukan bersungut-sungut dalam pengharapan. Bukan marah-marah dalam pengharapan. Tapi sukacita. Nah, pengharapan ini kan sesuatu yang belum dapat. Masih kalau orang dunia bilang kan sebenarnya begini, bahasa dagingnya, bahasa daging daripada pengharapan itu mimpi. Nah, kalau orang tidak punya Roh Kudus, tidak punya Parakletos, dia tidak bisa bersukacita dalam mimpinya. Pasti waktu dia mimpi, dia bilang, masa sih? Udah 3 tahun doa, udah 3 tahun kerja, segitu-gitu aja kok. Tapi masih percaya? Masih sih. Nah, itu namanya punya mimpi atau punya pengharapan, tapi tidak dengan sukacita. Orang Kristen tidak boleh begitu. Orang Kristen apapun pengharapan saudara. Baik yang saudara rindukan secara jasmani. Ataupun pengharapan-pengharapan yang dijanjikan dalam Alkitab. Tuhan mau kita sukacita di dalam pengharapan itu. Nah, ini, penting ini. Kenapa kita harus sukacita dalam pengharapan, saudara? Kenapa saya katakan ayat ini adalah poin kedua untuk membuat api tetap menyala meskipun di tengah badai. Karena begini. Karena Roh Kudus, perhatikan baik-baik ya. Karena Roh Kudus, dia tidak tinggal dalam kekayaanmu. Roh Kudus tidak tinggal dalam kepintaranmu. Roh Kudus tidak tinggal dalam kemampuanmu. Roh Kudus tidak tinggal dalam rumahmu yang hebat yang kau bangun, tidak. Roh Kudus tidak tinggal dalam mobilmu. Tapi Roh Kudus tinggal dalam pengharapanmu. Ada ayatnya? Ada. Roh Kudus tinggal dalam pengharapan kita, saudara. Apalagi kalau pengharapan itu memang lahir karena saudara mengerti hidupmu adalah untuk Tuhan. Pasti Roh Kudus tinggal di situ. Makanya perbesar kapasitas pengharapanmu. Karena orang yang berpengharapan, Roh Kudus senantiasa tinggal di situ. Kita buka ayatnya. Roma 15 ayat 13.
Roma 15 ayat 13 saya bacakan. Semoga Allah sumber pengharapan. Orang yang fokusnya kepada Allah, dia akan mengenal pengharapan itu. Allah sumber pengharapan. Dan Allah sumber pengharapan itu memperbaharui, memperbesar pengharapan saudara. Orang yang pengharapannya makin luas, makin besar, tidak akan pernah takut dan khawatir dalam hidup ini. Kalaupun ada, cuma sampai di sini takutnya. Cuma sampai di pikiran. Nah, itu bukti manusiawi. Tapi ketakutan itu dia tidak bisa turun di hati saudara. Dia tidak bisa memanifestasikan kuasanya. Karena pengharapan tidak tinggal di sini. Ingat baik, pengharapan tidak pernah tinggal di pikiran. Pengharapan tinggal di hati saudara. Saya baca lagi, belum selesai. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus. Nah ini. Oleh kekuatan Roh Kudus. Kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kamu yang hidup untuk Tuhan. Fokus kepada yang ilahi. Engkau mengenal Allah yang sumber pengharapan. Pengharapanmu akan berlimpah-limpah. Dan ketika pengharapanmu berlimpah-limpah. Secara daging, secara pikiran kamu akan pikir. Bagaimana pengharapan ini terjadi? Bagaimana ya Tuhan? Masa? Tapi Alkitab berkata, Roh Kudus menguatkan. Ya, ketika Anda punya pengharapan, Roh Kudus memberi kekuatan kepada pengharapan itu. Jadi ingat baik, Roh Kudus tidak pernah tinggal di dalam kepintaran, kehebatan, kebijaksanaanmu. Tapi Roh Kudus tinggal dalam pengharapanmu. Karena itu bersukacitalah dalam pengharapan. Amin. Wah. Waktu saudara bersukacita dalam pengharapan, itu juga salah satu yang membuat Tuhan senang. Amin. Nah, kita lihat lagi. Dan kenapa pengharapan yang sepertinya, kalau tadi saya bilang bahasa daging itu, mimpi. Kenapa kita orang Kristen harus punya pengharapan? 1 Korintus 13 berkata, ayat 13. Dan tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman itu pemberian Allah. Pengharapan juga pemberian Allah. Allah sumber pengharapan. Amin. Kasih juga pemberian Allah. Nah, dalam hal bicara pengharapan Bapak Ibu Saudara, kita orang Kristen harus punya banyak pengharapan. Karena pengharapan itu adalah tujuan yang saudara capai. Kalau dalam kitab Ibrani 16 dikatakan, ayat 19, pengharapan itu sauh yang kuat bagi jiwa. Nah, jadi tanpa pengharapan, kapal itu akan terombang-ambing. Kita orang hidup di dunia itu sama seperti kapal yang sedang mengarungi lautan. Dan Yesus itu, Roh Kudus itu adalah pengharapan itu sendiri. Nah, orang yang tidak dalam Yesus, tidak percaya Yesus, dia tidak punya pengharapan. Sehingga kapalnya akan berjalan tanpa tujuan dan berlabuh tanpa kepastian. Tapi orang Kristen, waktu dia percaya Yesus, Roh Kudus tinggal dalam dirinya karena Roh Kudus pemberian Yesus. Roh Kudus tidak bisa diberikan oleh yang lain selain Yesus. Amin. Dan ternyata ketika Roh Kudus ada, pengharapan ada di hati membuat kapal saudara punya jangkar. Kapal saudara punya sauh. Jadi waktu saudara sebagai kapal berjalan di samudera. Dan ketika saudara mau berlabuh, saudara tidak akan terbang kemana-mana atau melayang kemana-mana. Ketika saudara sampai ke dermaga, ada satu tujuan yang harus saudara lakukan. Saudara harus berlabuh ke satu tempat. Saudara punya sauh untuk dilemparkan. Orang yang tidak punya Yesus tidak punya pengharapan. Dan orang yang tidak punya pengharapan tidak punya sauh. Makanya nanti akan terbawa mengikuti arus air sajalah. Tapi orang punya pengharapan. Arus air boleh kemana, tapi sauhnya itu sudah dilabuhkan. Alkitab berkata dilabuhkan kemana? Sampai ke belakang tabir. Saya mau saudara perhatikan baik-baik. Dilabuhkan kemana? Sampai ke belakang tabir. Di mana Kristus ada. Jadi badai sebesar apapun, saudara tidak akan kemana-mana. Kalau dikatakan dilabuhkan ke belakang tabir, tempat Kristus ada, berarti tangan Yesus yang pegang sauh itu. Sehingga kapal itu tidak akan kemana-mana. Waktu saudara punya pengharapan kepada Kristus,
aman, kuat bagi jiwa. Jiwa saudara yang nakal ini tidak bisa kemana-mana. Karena bagaimanapun Kristus yang pegang itu. Masalah mau berat kayak apapun, Kristus yang pegang. Saya lagi berusaha untuk tidak bicara tentang corona. Ngapain? Sudah banyak pendeta khotbah tentang itu. Nanti habis corona, apa lagi? Ada lagi, kita nggak tahu. Karena memang Alkitab berkata, akhir zaman sudah semakin dekat. Nah, saya mau mempersiapkan saudara. Daripada kita pusing, nanti ada ini, mendingan kita persiapkan diri kita. Sehingga apapun yang datang, corona kah, Corolla kah, Camry kah, Mercy kah. Amin. Kita sudah siap. Kita punya pengharapan yang sudah dilabuhkan di belakang tabir. Hai engkau jemaat yang dikasih Tuhan. Sudahkah pengharapan itu menjadi sauh yang kuat bagi jiwamu? Karena engkau tahu, sauh itu ada di belakang tabir. Kalau belum, hari ini lemparkan pengharapanmu di belakang tabir. Lemparkan. Jangan sampai engkau jadi orang Kristen tapi engkau belum melemparkan pengharapanmu sampai ke belakang tabir itu. Amin. Amin. Biasa. Nah, kita lihat lagi. Poin yang ketiga. Masih dalam kitab Roma. Jadi poin pertama, hiduplah rajin untuk melayani Tuhan. Yang kedua, bersukacitalah dalam pengharapan. Tetap sukacita. Kenapa? Roh Kudus tinggal di situ. Waktu saya semakin renungkan firman ini, saya mau lebih lagi memperbesar pengharapan saya. Karena semakin banyak pengharapan, semakin Roh Kudus tinggal di situ. Tentunya pengharapan apa? Pengharapan yang kita dapat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan. Saya punya harapan, ini sudah pasti selesai. Amin, itu harapan saya. Kenapa saya bilang pasti selesai? Karena janji Allah begini. Bicara akhir zaman saudara, kita ada dua perspektif secara umum. Seperti keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sebelah sisinya bicara kengerian. Satu sisinya ya. Akan ada tanda ini, tanda itu kengerian. Ada bencana, gempa bumi, kelaparan, perang. Itu kengerian, itu sisi satu. Tapi sisi satu lagi jarang dibahas. Saya juga heran kenapa jarang dibahas. Bicara akhir zaman itu juga bicara penuaian jiwa. Pada hari-hari terakhir, Yoel 2 ayat 28. Aku akan mencurahkan rohku kepada semua orang. Teruna-teruna mendapat penglihatan dan tua-tua dapat mimpi. Itu akhir zaman. Pada hari terakhir 10 orang akan datang kepadamu dan memegang puncak jubahmu dan berkata, kami mau ikut engkau. Nah, itu satu sisi yang kita juga harus baca. Kita harus renungkan. Nah, kalau 10 orang datang, berarti social distancing gak berlaku lagi kan? Karena 10 orang harus pegang kita. Namanya pegang kan bersentuhan. Berarti social distancing tidak ada lagi. Kenapa tidak ada lagi? Tuhan sudah bersihkan. Tapi seperti yang tadi saya katakan, kalau sekarang pemerintah lagi suruh kita diam, jadikan dirimu medianya Allah. Mewakili orang-orang yang tidak bisa diam itu. Amin? Diamlah. Keluar seperlunya. Saya keluar seperlunya mungkin 3-4 hari. Ke warung. Halo, beli sayur. Dan sebagainya. Undangan pelayanan terlalu banyak saudara. Malah banyak yang telepon, Pak mumpung lagi sepi bisa enggak? Pikiran mau. Saya bilang kita doa lewat telepon saja. Karena saya tahu masalahnya masalah biasa. Bukan sesuatu yang perlu. Tapi kenapa saya? Karena saya menyadari. Kita dipanggil Allah hidup untuk melayani Tuhan. Tapi melayani harus dalam konsep ilahi. Di satu sisi kita lagi jadi media sebagai media syafaat Tuhan buat bangsa ini. Ada begitu banyak orang tidak disiplin. Kita yang mau disiplin lah. Amin. Lalu bagaimana dengan pelayanan? Mereka juga butuh didoakan. Sekarang begini, yang saudara penting dalam doa itu adalah kehadiran saudara apa kehadiran Tuhan? Nah, kehadiran Tuhan kan? Jangan-jangan kita mau hadir supaya dapat angpau. Nah ini repot ya. Kalau nggak hadir kan nggak dapat angpau. Tuhan pelihara engkau kalau engkau hidup melayani Tuhan. Amin. Ini saya perhatikan Tuhan sangat sayang kita. Jadi saudara, poin yang kedua, sukacita. Makin banyak, saya berharap nanti penuaian segera terjadi. Amin. Penuaian segera terjadi. Saya berharap seperti kasus orang Israel keluar dari Mesir. Ya, untuk bisa beribadah. Berarti waktu saudara keluar dari masalah ini untuk semakin cari Tuhan, saudara akan diberkati. Orang Mesir diberkati kan?
orang Israel, maaf. Tuhan buat orang Mesir bermurah hati. Saya percaya kalau saudara juga selesai ini semua fokusnya untuk beribadah, hidup untuk melayani, Tuhan akan memberkati hidupmu, gerejamu, organisasimu. Tapi kalau fokus untuk diri sendiri, nggak ada ayatnya Tuhan berkati. Amin. Amin. Nggak ada ayatnya. Nah, ini saya agak panjang di sini ya. Waktu saudara untuk diri sendiri, saudara perhatikan ada perbedaan loh. Dalam doa Bapa kami dikatakan begini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Betul ya? Matius 6. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Waktu saudara hanya berdoa, hanya fokus untuk diri sendiri, Alkitab bilang, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Kalau saudara hanya pikir diri sendiri, nanti Tuhan kasih secukupnya. Tapi beda ayat yang Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka secukupnya. Atau bagaimana? Maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Oh, beda ya. Waktu pengharapan saudara masih pengharapan orang dunia, masih fokus sama diri sendiri, secukupnya. Tapi waktu saudara mulai hidup untuk melayani Tuhan, fokus pada ilahi, saudara kejar apa maunya Tuhan. Saudara bersuka cita dalam pengharapan. Pengharapan saudara besar-besar. Orang kalau pengharapan sendiri kecil loh. Tapi pengharapan yang besar, wadahnya besar. Alkitab berkata, semuanya. Ini beda. Waktu saudara fokus kepada Tuhan, semuanya ditambahkan. Tapi waktu saudara fokus kepada diri sendiri, secukupnya. Kenapa secukupnya? Karena perutmu cuma satu saja. Sejengkal juga nggak tahu, nyampe nggak? Sejengkal ya, ke atas ke bawah sejengkal. Kiri kanan, ya saya 2 jengkal, nggak nyampe. Nah. Kalau punya diri sendiri, segini aja. Tapi waktu saudara fokus kepada yang ilahi, ada banyak jengkal. Jadi supaya saudara nangkap. Nah ini supaya ilustrasi ya, anggap ini piring. Waktu saudara doa untuk diri sendiri, pengharapan saudara untuk diri sendiri, Tuhan bilang, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Piringnya cuma segini. Tapi waktu saudara cari kerajaan Allah dan kebenarannya, hidup saudara-saudara tambahkan pengharapan untuk saudara melakukan kehendak Allah. Maka yang saudara dapat bukan gitu, tapi mungkin sebesar mimbar ini atau mungkin sebesar gedung ini. Kira-kira mana yang banyak? Makanya saudara ada banyak mujizat terjadi kalau saudara baca. Baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dimulai ketika saudara hormat Tuhan. Ketika masa kelaparan zaman Elia dan janda Sarfat. Elia itu hamba Tuhan. Nah ini sekarang nih kalau kita ngomong ini kepada orang yang pakai pikiran. Bahkan Kristen-Kristen yang sekarang sudah zaman now. Berat ini. Ketika zaman kelaparan. Elia datang. Ada makanan? Tidak ada. Tinggal sedikit tepung dan minyak. Aku olah. Aku makan dengan anakku. Aku mati. Sudah tidak ada harapan. Tapi apa kata Elia? Buat dulu untuk aku, baru buatmu. Secara logika tidak masuk akal. Ini sebenarnya menggambarkan bukan terus nanti kalau ada pendeta kasih uang dulu pendeta. Bukan. Ini bicara orang yang fokusnya kepada ilahi. Karena itu kehendak Allah pada waktu itu. Dan janda ini taat. Ada banyak janda lain. Bahkan ada banyak janda di Israel. Kenapa janda di Sarfat yang mengalami mujizat? Karena dia yang taat. Masih adakah iman seperti itu di zaman sekarang? Saudara taat dulu sama kehendak Tuhan. Berikan pengharapan dan bersuka cita dalam pengharapan yang sepertinya mustahil itu. Memang kekristenan memang tidak akan pernah bisa dimengerti secara logika. Jadi waktu saudara memilih jadi orang Kristen, saudara sedang membuat dirimu tidak mengerti segala sesuatu dan tidak dimengerti oleh segala sesuatu. Itu Kristen. Amin. Yang ketiga.
Sabarlah dalam kesesakan. Wah, ini luar biasa. Kalau yang tadi pertama, hidup rajin melayani, fokus kepada yang ilahi. Yang kedua, waktu saudara punya mimpi atau pengharapan, bersukacitalah di situ karena ada upah. Saya sudah jelaskan banyak hal. Perluas pengharapanmu. Sekarang yang ketiga, saudara, Tuhan katakan, sabarlah dalam kesesakan. Nah, artinya begini, saudara sudah fokus melayani Tuhan, sudah rajin. Saudara sudah punya pengharapan yang besar, tidak lagi berharap hanya untuk diri sendiri. Saudara sudah bersuka cita, tapi kenapa masih ada kesesakan? Nah ini. Jangan saudara pikir, wah poin 1 udah lakukan, poin 2 udah lakukan, berarti api menyala. Kadang-kadang Tuhan izinkan, masih ada kesesakan. Nah ini hal-hal jasmani. Sama seperti yang kita alami sekarang. Dunia makin membuat kita sesak. Betul enggak? Saking sesaknya saudara, susah kita keluarin dompet dari kantong celana. Itu saking sesaknya. Kenapa? Karena kita malu, tidak ada isinya. Tapi Alkitab berkata, sabarlah. Jadi di tengah segala masalah, saudara. Tadi poin 1, poin 2 itu bicara rohani. Poin 1, poin 2 bicara jiwa dan roh saudara dibuat bersatu dengan Allah. Tapi poin 3 ini adalah poin yang lahiriah. Poin yang jasmaniah. Ternyata Tuhan yang kita sembah, dia juga perhatikan bahwa kita akan mengalami hal-hal jasmani. Ketika saudara tetap sudah lakukan 2 poin itu, tapi masih mengalami hal itu, Tuhan bilang, sabarlah. Amin. Sabar. Saudara sudah lamar kerja kemana-mana nggak dapat-dapat, ya sabarlah. Itu namanya kesesakan. Gitu. Tuhan tidak mau kita sungut-sungut. Orang yang tidak sabar pasti sungut-sungut. Ya, coba perhatikan ya, saya bandingkan ya. Orang tidak sabar pasti sungut. Orang tidak sabar pasti gampang marah. Orang tidak sabar pasti cepat tua, kata orang-orang tua dulu, betul nggak? Orang tidak sabar pasti apa? Tergesa-gesa. Nah kalau tergesa-gesa baik nggak? Orang tidak sabar pasti apa? Terburu-buru. Jadi tidak sabar ini banyak lawannya. Tapi waktu saudara sabar, saudara, itu sedang membuktikan bahwa memang Anda percaya Yesus, Anda punya iman, Anda punya pengharapan. Tetapi kadang kesabaran dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa Anda telah menaklukkan kedagingan itu di bawah salib Kristus. Amin. Kita semua pasti sudah pengen main-main. Kemanalah gitu ya, ke pantai. Betul nggak? Sudah pengen main ke pantai, ke mall. Betul? Kemana lagi? Sudah pengen kunjungan, pelayanan. Tapi Alkitab bilang, sabar dulu. Nah, kenapa perlu sabar? 1 Korintus tadi saya katakan ayat 13, pasal 13 ayat 14 dikatakan, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Berarti ternyata sabar itu wujud kasih. Dan kasih adalah kegenapan hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah saudaramu. Betul ya? Berarti waktu saudara sabar, engkau sedang kasih. Jangan sampai mulut kita katakan, kau saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi saudaraku, tapi saudara tidak pernah bisa sabar. Nah, renungkan sendiri. Padahal sabar yang diminta sama kita ini sabar yang gak gimana-gimana, saudara. Tidak seperti Abraham sabar menanti janji Allah 25 tahun. Ada di sini yang menanti janji Allah 25 tahun. Gak ada, saudara. Tidak seperti Musa, dilatih kesabarannya 40 tahun. Waktu umur 40 tahun dia dipanggil Allah. Tiba-tiba hatinya tergerak untuk membela kaumnya. Dia bunuh itu orang Mesir. Lalu tiba-tiba ada orang Israel berkelahi, dia damaikan, ketahuan. Dia lari ke gunung 40 tahun. Di gunung 40 tahun tidak boleh turun loh. Tidak ada AC di sana. Syukur-syukur Musa masih bisa kawin sama anak mertuanya itu kan. Jadi saudara, masih sabar, harus sabar. Bahkan sampai Musa juga bimbing orang Israel keluar dari Mesir 40 tahun, sabar. Daud sudah diurapi jadi raja waktu Samuel sudah ditolak. Tapi dia tidak langsung jadi raja. Malah dia habis diurapi, malah Saul pengen bunuh dia. Sabar. Kita baru aja bilang, aku ini ya. Aku ini. Pendoa, pendeta aku ini. Aku ini koordinator. Hormat dong aku sedikit. Itu tidak sabar. Halo.
Kita bilang sabarlah dalam kesesakan. Namanya sesak itu sesuatu yang tidak enak. Sesak itu kan yang gak enak. Pernah pakai celana atau baju kesempitan? Pernah? Enak gak? Semuanya gak enak. Gak enak di dalam, gak enak di luar. Di dalam gak enak, perut kita kayak gimana. Di luar gak enak, malu dilihat orang. Tapi Alkitab bilang dalam segala kesesakan sabar. Artinya begini, masalah itu tidak enak. Kadang-kadang Tuhan izinkan untuk melatih sabar kita. Nah, saya mengangkat di sabar ini, saudara, selain wujud kasih, ternyata kenapa sabar ini penting. Dan kenapa sabar ini yang membuat api bisa bernyala, saudara. Selain wujud kasih, ternyata sabar juga buah roh. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, kelemah lembutan, kesabaran. Berarti orang yang mau belajar sabar dalam kesesakan, dia sedang membuat dirinya berbuah dalam roh. Halo, orang Kristen harus punya buah roh. Jangan sampai saudara tidak punya buah roh, lalu saudara melayani. Nanti sampai Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Pohon ara ketika tidak berbuah saat Yesus lapar, Tuhan marah dan dia kutuk pohon itu tidak berbuah lagi. Begitu juga dengan kita. Anda sudah ditebus, disayang Tuhan, diberkati Tuhan, tapi tidak punya buah roh, bahaya. Jadi mari belajar sabar, karena sabar juga buah roh. Selanjutnya, sabar itu juga bijaksana. Kita lihat Amsal 14 ayat 17. Dalam kitab Amsal tentang sabar itu dibahas ada beberapa hal. Kita lihat dulu Amsal 14 ayat yang ke-17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ternyata kalau saudara sabar, saudara jadi orang bijaksana. Mungkin saudara nggak tamat sekolah. Mungkin di satu acara itu, satu forum itu ada sesuatu yang lagi dibahas yang saudara nggak paham sama sekali. Tapi waktu saudara sabar, diam, tenang, saudara dipikir orang bijaksana loh. Ternyata sabar itu bijaksana. Jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat mengutarakan isi hati. Karena Alkitab bilang begini, bodohlah orang yang menyatakan isi hatinya saat itu juga. Ada banyak orang, waktu dia marah, gak suka dengan temannya, gak suka dengan satu keadaan, dia langsung memunculkan tabiatnya. Alkitab bilang ini orang bodoh. Ada ayatnya? Ada. Kita lihat. Amsal 12 ayat 16. Yang kayak gini apinya padam. Amsal 12 ayat 16 apa katanya? Sama-sama kita baca di rumah. Anda yang buka Alkitab. 1, 2 ya. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Nah, bodoh. Jadi waktu saudara mungkin ngalami sesuatu yang membuat saudara tidak nyaman. Mungkin orang fitnah saudara, gosip saudara, berkata-kata yang tidak baik dengan saudara, langsung saudara marah. Bodoh. Apinya padam. Halo? Tapi Alkitab bilang, waktu saudara mengabaikan, cuek. Nah, mengabaikan cemooh. Saudara mau dibilang apa? Cuek aja. Alkitab bilang bijak. Amin. Amin. Jangan sampai kita terjatuh dalam kebodohan. Ternyata sabar itu wujud kasih, sabar itu buah roh, sabar itu bijaksana. Yang terakhir ada banyak, tapi saya tidak mau angkat banyak karena nanti lama khotbahnya. Yang terakhir, sabar itu lebih dari pahlawan. Kita lihat Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32 dia berkata begini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Hari-hari ini orang lagi cari pahlawan. Sampai dalam film-film, anak-anak sampai orang dewasa dibikin film superhero. Ya, ada Avenger, apalagi Superman, Wonder Woman, Hulk, macam-macam lah. Spiderman, segala macam ada saudara. Itu bukti memang orang pengen jadi pahlawan. Pahlawan itu kan keren, jagoan. Wih. Sampai dari dunia alien juga ada jagoannya, Transformer ya. Anak saya suka tuh, Optimus. Pokoknya intinya pahlawan. Tapi saudara, orang Kristen itu lebih dari pemenang. Amin. Orang Kristen lebih dari pahlawan. Orang sabar lebih dari pahlawan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kenapa sabar melebihi dari pahlawan? Karena dia tidak buru-buru lari dari masalahnya.
Dia tidak buru-buru minta pertolongan waktu dia buka tudung saji di dapur nggak ada makanan. Halo? Tapi dia belajar sabar. Saya bersyukur dari muda Tuhan ajar saya sabar. Sehingga sekarang dalam keadaan begini, ya biasa saja. Dulu itu sering sekali saudara. Sering sekali pulang pelayanan, buka tudung saji, tidak ada apa-apa. Buka dompet, tidak ada apa-apa. Makanya pelariannya ke rumah Bapak Gembala. Ada daun kelor, ada daun cesim karena beliau suka nanam dulu. Nanti saya masak pakai Indomie. Itu saudara, bersyukur. Jadi waktu saudara punya kesesakan tuh bersyukur, melatih kesabaran saudara. Sehingga waktu nanti saudara mengalami lagi masalah yang sama karena keadaan tertentu, saudara tetap sukacita dalam pengharapan. Amin. Tidak ada yang tidak kena masalah, tapi waktu kena masalah, sabarlah. Jadi sabar melebihi pahlawan, melebihi orang yang merebut kota. Wah, siapa yang tidak pengen merebut kota? Kalau zaman sekarang ini kan merebut kota itu, kalau saudara pebisnis, saudara bisa bangun bisnis di kota itu. Kalau saudara seorang hamba Tuhan, saudara bisa buka cabang di kota itu kan? Bisa komsel. Tapi Alkitab bilang kalau saudara nggak sabar, kalah saudara. Tapi orang sabar melebihi itu. Mungkin saudara tidak bisa buka cabang perusahaan, tidak bisa buka cabang gereja, tapi saudara sabar dalam kesesakan, engkau melebihi pahlawan-pahlawan itu. Amin. Yang terakhir, tekun dalam doa. Nah, ini penting. Jadi kalau saudara sudah fokusnya untuk Tuhan, hidup untuk melayani Tuhan, tetap rajin. Yang kedua, saudara perbesar pengharapan saudara bersuka cita. Yang ketiga, ketika masalah masih tetap ada, saudara sabar. Ternyata saudara mau, Tuhan mau tetap lakukan poin terakhir, bertekun dalam doa. Ini selaras dengan yang disampaikan Paulus di kitab Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Kata tekun ini saudara terus menerus. Tidak boleh putus. Nah, tekun ini tanda percaya. Gitu. Waktu saudara terus menerus, itu sebenarnya tanpa saudara sadari, saudara sedang belajar mendengar dari Tuhan. Banyak orang bertanya sama saya dalam pelayanan sekolah doa, Pak, bagaimana caranya dengar suara Tuhan? Apalagi dalam pelajaran doa puasa, di situ kita ajar ada 10 cara mendengar suara Tuhan. Lalu mereka banyak bertanya, Pak, dari poin 1 sampai 10 cara mendengar suara Tuhan, bagaimana cara yang paling gampang mendengar suara Tuhan? Lalu saya tanya, Bapak, Ibu, sebelum saya jawab saya biasa tanya begini, Bapak, Ibu, sudah tekun berdoa? Aduh Pak, itu masalahnya Pak. Saudara pengen dengar suara Tuhan, tapi saudara tidak tekun berdoa. Ini repot. Memang Tuhan tolong kita, di tengah kesalahan, di tengah kelemahan Tuhan akan berbicara, Dia akan tolong kita. Tapi itu namanya tolong karena ada Roh Kudus itu. Tolong terpaksa. Gitu ya. Dia bisa bicara tiba-tiba tegur kita. Tapi yang saya maksudkan di sini, ini supaya api menyala. Saudara kan anak Tuhan, jadi ketika daripada saudara terjadi sesuatu yang tidak baik, Tuhan bisa bicara tiba-tiba. Tiba-tiba Dia ingatkan dengan mimpi, bisa. Tapi untuk bisa mendengar dengan baik, supaya saudara benar-benar punya telinga seorang murid, tekun berdoa. Yesaya 50 ayat 40 berkata, Aku memberikan telingaku untuk mendengar suara Allah. Kita baca dulu ya, biar jangan salah. Yesaya 50 ayat 40. Ya. Ayat 4, maaf, tidak ada ayat 40. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Maaf, ayat 5. Oh ya benar, memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti murid. Lalu ayat 5, Tuhan Allah telah membuka telingaku. Ternyata tekun berdoa untuk telinga kita dipertajam. Saudara tidak tekun berdoa, bagaimana telinga saudara tajam? Amin. Tekun berdoa supaya saudara dengar-dengaran dengan Tuhan. Waktu saudara dengar-dengaran dengan Tuhan, saudara tidak akan takut. Waktu saudara tidak akan takut, mujizat terjadi. Amin. Kenapa?
waktu terjadi badai, di mana Yesus tidur di buritan, murid-murid takut. Karena mereka tidak mau dengar-dengaran seperti murid. Mereka cuma mau mendengar apa yang mereka ingin dengar. Ada banyak kita anak Tuhan percaya, tapi cuma mau dengar apa yang kita mau dengar. Dengar-dengaran itu bukan hanya mendengar yang kita mau dengar. Meskipun yang kita dengar tidak enak menurut kita, tapi kalau itu suara Tuhan, dengarkanlah. Makanya sampai Yesus bilang berkata, berapa lama lagi aku harus bersama kamu? Mengapa kamu takut? Hai kamu orang yang kurang percaya. Lalu Tuhan menghardik badai itu. Ternyata waktu saudara tidak tekun berdoa, membuat saudara tidak mendengar dengan baik. Kalau setiap hari saudara cuma tekun di media sosial, untuk mendengar di televisi, di koran, membaca bagaimana berita hari ini, yang saudara dengar ya dunia. Tapi waktu saudara bertekun dalam doa, bertekun dalam perenungan firman, telinga saudara jadi murid. Mujizat terjadi. Amin. Ini yang terjadi ketika anak Yairus itu mati kan? Tapi orang tuanya sudah berkata, tolong anakku sakit. Tapi ternyata Yesus masih harus melayani yang lain. Tiba-tiba orang dari rumah anak itu datang, anak itu sudah mati. Lalu mereka datang kasih tahu Yesus, ngapain lagi bersusah-susah Yesus? Anak itu sudah mati. Tapi apa kata Yesus? Jangan takut, percaya saja. Bagaimana saudara tidak takut dan percaya saja kalau saudara tidak tekun berdoa untuk mendengar Tuhan? Waktu saudara tekun berdoa, maka itu terjadi dalam hidup saudara. Tidak takut dan tetap percaya. Amin. Jadi waktu saudara punya kerinduan, ini saya akan simpul dalam beberapa hal ini ya. Waktu saudara punya kerinduan dan kesesakan, percayalah kepada Tuhan, maka akan lahir pengharapan. Waktu ada kesesakan, kerinduan, percaya sama Tuhan, lahir pengharapan. Dan saya kasih rahasia, pengharapan tambah iman. Ya, waktu saya punya pengharapan, kerjasama dengan iman, lahirlah kuasa. Amin. Jadi kuasa itu tidak tiba-tiba. Memang punya Tuhan, tapi harus ada pengharapan dan ada iman. Lahir kuasa. Kemudian saudara, kalau ada ujian dan pencobaan, sabar. Amin. Dan yang terakhir, kalau ada pergumulan dan kegentaran, tetaplah berdoa. Demikian firman Tuhan. Saya berharap dan saya doakan kita semua punya api yang bernyala-nyala di tengah segala badai. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Mari saudara responi firman hari ini dan kita menyembah Tuhan. Tuhan kaulah, angkat pujian, Tuhan kaulah pengharapan. Tuhan kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi Tuhan, Tuhan kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya lagu. Haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 oh Engkaulah Tuhan pengharapan kami, Engkau perlindungan kami. Segala hormat bagimu, kami mau berikan segala yang terbaik ya Tuhan. Haleluya. Ajar kami ya Tuhan, terus bernyala-nyala. Oh, di tengah segala keadaan yang kami tidak mengerti, buat kami tetap rajin, tetap melayani Tuhan, hidup sebagai seorang hamba. Buat kami tetap bersukacita dalam pengharapan. Buat kami tetap sabar dalam kesesakan-kesesakan yang harus kami lewati. Dan buat kami Tuhan, haleluya, haleluya, tetap berdoa untuk bisa mendengar suara. Hamba berdoa pada pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah hari ini, biarkan api kami bernyala. Karena kami tahu ada Roh Kudus yang akan terus menyalakannya. Ada Roh Kudus yang memampukan kami bisa melakukan semua hal itu. Sungguh kami menghormati-Mu ya Roh Kudus. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Tinggallah dan ambil alihlah hidup kami Roh Kudus. Biarkan kami menjadi sepadan, segambar lagi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Sekiranya ada yang tidak berkenan dalam penyampaian hamba, hamba minta ampun ya Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan. Sempurnakan bagi kami semua yang mendengarnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.